Halo, kita bertemu lagi Ibu Bapak dan rekan-rekan dan tentunya keluarga besar Damai Kasih Channel. Salve berkah dalam buat para Bapak Monsinyur kami, para pastor kami, para bruder kami, dan juga para suster-suster kami. Salve berkah dalam. Ibu Bapak dan rekan-rekan yang kucinta, yang kukasihi, fenomena hari ini semakin lama semakin blunder semuanya Bapak. Puji Tuhan, para pastor-pastor kita semuanya, baik dari kongregasi, ordo ataupun serikat, bahkan diosesan, puji Tuhan sudah turun gunung menemani anak-anaknya ya, kayak kita ini yang dalam kerasulan awam, baik di YouTube maupun di TikTok. Ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan Bapak berkaitan dengan berapologetik dalam dunia media sosial. Yang pertama-tama, untuk para pengguna YouTube bernuansa religi, terkhusus dari komunitas gerejawi. Kadang saya tuh mohon maaf sekali lagi disclaimer, bukan untuk maksud hal untuk merendahkan, enggak. Cuma menyampaikan lebih luasnya seperti ini. Untuk teman-teman penggiat YouTube, pengguna, pemakai, user, atau pemilik akun YouTube yang bernuansa religi di dalam komunitas gerejawi, Anda memberikan materi itu nggak usah terlalu kayak Anda dalam suatu studi di akademisi. Karena yang melihat YouTube-mu itu kan Anda publik kan, Anda share secara publik. Itu kan yang menonton banyak kalangan, banyak tingkat status sosial. Banyak tingkat status sosial yang mendengarkan. Seandainya kalau menemukan orang yang mendengarkan akan berbicara seperti ini, bagaimana? Contoh, ki ngomong apa tuh ki? Aku ngrungokke tenanan tapi kok bahasanya kok ora iso tak rungokke, ora iso tak tompo. Itu dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya seperti ini. Kamu tuh ngomong apa? Aku tuh benar-benar ingin mendengarkan, belajar dari kamu. Tapi bahasamu kok belum bisa aku cerna. Itu loh, banyak seperti itu. Nggak usah, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Nggak usah berretorika dengan teoritis bahasa yang ngeluk-ngeluk. Nggak perlu. Berikan statement yang tepat. Biar supaya pendengar baik dari komunitas gerejawi maupun dari umat-umat keimanan lain bisa mendengarkan enak. Itu yang pertama. Karena saya melihatkan dari Deki Ngadas, dari Muri Wali, Esra Soru, terus siapa? Ya itulah. Itu, aduh, bahasanya terlalu dur, bos. Yang simpel-simpel aja, bos. Kecuali kalau apa yang kamu kemukakan itu nggak kamu publik, di-share, itu nggak apa-apa. Untuk pengajaranmu, hal teologimu sendiri nggak apa-apa. Tetapi kamu share di publik, orang akan ketawa. Iki ngomong apa janjian kan begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini mohon maaf, Anda akan saya pertanyakan, dan orang pasti akan bertanya. Ada dua hal. Tadi pertama ya, yang ini dua hal tapi mencangkup dalam tiga hal. Yang kedua ini Anda berbicara kristologi. Mohon maaf, yang kamu angkat itu kristologi, Kristus yang mana, bos? Untuk teman-teman komunitas gereja yang berbicara kristologi, mohon maaf, Kristus yang mana, bos? Itu poinnya di situ. Yang kamu angkat Kristus yang mana? Itu saja. Karena apa saya berbicara ini? Kristologi itu tidak bisa lepas dengan Mariologi. Nah, Anda berbicara kristologi seolah-olah Anda paling top, marka top. Tetapi hal Mariologi Anda skip, Anda lewatkan. Aduh, pertanyaan saya, Kristus yang mana itu yang kamu sampaikan? Kristus yang mana saya nggak tahu. Anda bisa menghormati ibumu, Anda bisa menghormati saudari-saudari perempuanmu, entah itu adikmu, entah itu kakakmu, entah itu iparmu. Engkau bisa menghormati bibimu,
nenekmu. Itu wanita semua yang saya sebutkan ya. Dengan Anda hormat total, secara totalitas Anda menghormati, iya. Hei, ini Maria loh, Bunda Maria loh. Firman di dalam rahimnya dirawat, dijaga sampai firman menjadi daging. Kamu kristologi yang mana? Renungkan itu. Kalau engkau menghormati Maria, ya saya menghormati Maria. Kata Maria itu udah tidak enak di telinga. Ya saya menghormati Maria, saya tidak ini. Mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi, bullshit. Mohon maaf banget, ini udah keluar nggak enak kan. Sorry, saya mohon maaf. Kalau engkau menghormati Theotokos, Bunda Gereja, Bunda Maria, berikan salam. Ya setidaknya seyogyanya sehari sekali lah. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sehari sekali saja salam itu. Gemakan. Henny Wong, Maria punya anak lagi dengan Yusuf. Aduh, pikiran jorok banget itu. Engkau berbicara kristologi tidak bisa lepas dari Mariologi. Kalau engkau lepas dari Mariologi, kristologi Kristus yang mana, bos? Poin kedua. Poin ketiga. Mungkin poin ini terakhir. Engkau mengutip bapak-bapak gereja, engkau mengutip konsili. Nah, konsili yang mana yang kamu ikuti, dan bapak gereja yang mana yang engkau ikuti? Kalau engkau berbicara sola scriptura, fokus sola scriptura. Enggak usah berbicara konsili lah, bapak gereja itu sudah masuk ranah apostolik. Bahkan saya membaca. Ada orang Katolik berbicara, itu kan protestantisme klasik. Bahkan saudara pendeta Ayub bicara, kalau yang namanya sola scriptura, ya tidak mengesampingkan tradisi suci. Pendeta Ayub jangan standar ganda, jangan double starter. Anda bakukan sola scriptura. Kalau engkau semuanya, apalagi orang Katolik yang berbicara, itu protestantisme klasik yang sudah mendalami tradisi suci, stop. Itu standar ganda, bos. Double starter. Bakukan aja sola scriptura. Jangan bermain kata-kata. Jangan double starter, jangan standar ganda, enggak usah. Kalau benar-benar ingin belajar apostolik, kekristenan yang pekat, ambil semuanya. Apakah engkau tidak bisa melihat media sosial yang dunia dalam genggaman? Pendeta-pendeta besar menghajar Katolik, menyerang Katolik, mencari sampai sumber, akhirnya tersesat dan terselamatkan di Katolik. Scott Hahn, Steve Ray, yang kemarin, yang baru saya angkat, Kenneth, itu pendeta besar itu. Masuk ke Katolik karena mencari kebenaran yang sebenarnya. Pertanyaan saya, bapak gereja yang mana yang kau ikut dan konsili mana yang kau ikut? Jangan separuh-separuh, bos. Jangan comot-comot. Kebiasaanmu comot-comot kitab suci, cocokmologi. Engkau bisa berbicara cocokmologi kepada musuh debatmu, tapi di sini engkau blunder sendiri. Ya. Mohon maaf, dalam narasi diksimu yang kau sampaikan aja terlalu, sorry, sombongnya kelihatan banget, bos. Terutama Muri Wali. Aku melayani dokter, bos. Sepandai-pandainya manusia dalam berakademisi nggak punya akhlak. Ini, bos.
Kamu tahu 12 murid Yesus itu apakah orang top-top semua? Orang pintar-pintar? Enggak, bos. Dia diberikan pengajaran. Untuk apa? Untuk memalukan para kitab, ahli kitab, Farisi, Saduki. Itu semuanya orang menengah ke bawah semua SDM-nya. Saudaraku komunitas gerejawi, sebelum Yesus kembali ke tata surga di pesta Pentakosta, Tuhan Yesus itu mempersiapkan terlebih dahulu dengan ke-12 muridnya. Diajari dulu, dibentuk dulu. Itulah namanya suatu institusi. Itulah namanya suatu pengajaran. Itulah namanya suatu lembaga. Itulah yang di dalam gereja apostolik namanya magisterium. Dia membentuk dulu, dibekali dulu murid-muridnya ini, 12 orang ini. Dan mendirikan suatu lembaga namanya gereja. Itu magisterium, bos. Ayatnya saya ada semua. Ayo diskusi dengan kami, Damai Kasih Channel, yuk. Saya selalu buka link StreamYard. Saya menunggu Anda, Muri Wali, Deki Ngadas, Stephen Tong, Esra Soru, Joshua Tewu, Bom, Solata, ayo Bom. Teman-temanku semuanya, mungkin Lidara, ayo, Rudianes, yuk kita dialog, yuk dialog. Ayo, saya mengundang Anda semuanya untuk berdialog. Nggak perlu gontok-gontokan keluar urat, jidat ini urat leher. Nggak perlu. Kita dialog saja. Pertama Yesus membentuk adalah lembaga, yaitu gereja. Dan magisterium. Nah itu, bos. Ayatnya ada semua komplit, plit, jerit, total. Dok, ceplok, telur. Komplit, magisterium ada. Habis itu melakukan dengan adanya tradisi suci. Tradisi suci itu dibentuk semuanya, diajarkan melalui liturgi-liturgi. Salah satunya tradisi suci yaitu konsili pertama Yerusalem. Sampai sekarang itulah gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik itu memelihara, melestarikan itu, menjaga itu, bos. Anda berbicara, Muri Wali berbicara konsili Kalsedon untuk menanggapi romo kami. Aduh, bos, Muri Wali, aduh. Kamu nggak tahu tradisi, jangan berbicara konsili dengan kami, bos. Konsilimu apa tahu? Jamnia. Kamu tahu Jamnia apa? Konsili Jamnia. Pelajari dulu. Oke, bos. Nah, gitu loh, bos. Jadi enak, bos. Itu tradisi, ya. Terus tulisan-tulisan, magisterium, tradisi suci, dan kitab suci. Sebetulnya yang tertulis itu belum kitab suci, belum, bos. Itu kanonisasi, bos, nanti. Yang anon bapak-bapak Katolik, ya. Disclaimer bapak-bapak Katolik. Daripada aku ngomong bapak gereja, nanti kamu ambil comot-comot, ya, itu bapak-bapak Katolik gitu. Bapak gereja itu Katolik semua. Tulisan itu apa? Kayak Didake, tulisan-tulisan homili-homili para bapak gereja, itu yang ada di papirus-papirus, manuskrip itu, bos. Itu tulisan, bos. Bukan yang kamu pakai LAI, produk LAI, cetakan LAI, bukan itu, bos, bukan. Kitab suci saat itu belum ada, bos, ya. Kitab suci perjanjian baru belum ada. Itu aja, bos, ya. Oke. Mohon maaf apabila ada ucap tutur kata kami yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini sedikit video saya biar teman-teman mau berdialog dengan kami, Damai Kasih Channel Team, Apologet Katolik, Kristen mula-mula, Katolik, ya. Saya tunggu teman-teman yang tadi saya sebutkan, mari berdialog dengan kami. Ayo, kita kupas secara baik, secara elok, biar semua pemirsa tingkat status sosial bisa menerima. Sekali lagi mohon maaf apabila ada ucap tutur kata kami semuanya yang kurang berkenan. Mohon maaf. Akhir kata dari kami semuanya. Salve, berkah dalam. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria mendoakan dan melindungi kita semuanya.
Tetap semangat dalam berkarya. Amin.